Balai Legislasi atau Balek DPR menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024. Salah satu materi yang akan dibahas adalah pasal 40 yang baru saja tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah dalam pilkada. Rapat ini dijadwalkan sehari setelah putusan MK. Diketahui dalam putusannya, MK menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada Jakarta menjadi 7,5%. Wakil Ketua Badan Legislasi DPP Ahmad Baidowi menilai dapat dipastikan bahwa Balek turut menyoroti putusan MK dalam melakukan penyusunan RUU Pilkada. Rapat akan diselenggarakan dalam 3 tahapan. Pertama, pukul 10 waktu Indonesia Barat, berupa rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Kemudian pukul 13 waktu Indonesia Barat digelar rapat panja pembahasan RUU Pilkada. Lalu rapat ketiga pukul 19 waktu Indonesia Barat diisi dengan rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada. Seluruh rapat akan digelar di ruang rapat Balek Nusantara 1, lantai 1. Ada dugaan undangan rapat Balek DPR ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang pada putusannya hari Selasa kemarin menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Berdasarkan putusan MK nomor 60, pencalonan kepala daerah dari partai politik tidak lagi menggunakan ketentuan ambang batas kursi DPRD 20% atau suara sah 25%. Ambang batas presentase untuk pencalonan dari partai politik turun menjadi 7,5%. Putusan MK tersebut membuat peluang PDIP mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jakarta menjadi terbuka lebar. Anies Baswedan disebut-sebut akan diusung PDIP berpasangan dengan kader PDIP lainnya, yaitu Rano Karno. Kabar lain menyebutkan Anies akan dipasangkan dengan kader lain dari PDIP yang sekarang menjadi Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi. Di DPRD Jakarta, hasil pemilu 2024, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara syarat minimal partai politik bisa mencalonkan dukungannya yang semula adalah 22 kursi. Aturan baru MK ini yang menurunkan batas tersebut dihitung dari perolehan suara 7,5% dari total penduduk DKI Jakarta dan PDIP lolos syarat tersebut. Dengan putusan tersebut, maka PDIP juga berpeluang mengusung calonnya sendiri di berbagai pilkada di daerah, tidak hanya di Pilkada Jakarta. Ini jelas menguntungkan PDIP dan sejumlah partai lainnya yang memiliki suara cukup banyak di pemilu 2024. Di Pilkada Jakarta, semula Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Partai yang sebelumnya menyokong Anies, yakni PKB, PKS, dan Nasdem, meninggalkan dia dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIN Plus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.